Ada yang ngebisikin ke Bro, paes ya 3 kali, paes ya di dia. Ada yang ngomong kayak gitu ke Bro, suaranya suara nenek-nenek sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue di Ruang Waktu 23. Kali ini gue mau ceritain tentang pengalaman diri gue sendiri sih, tentang hal mistis kayak gitu. Pas gue pernah tuh kunjungan ke Villa Puncak Bogor. Ini sebenarnya udah pernah tayang, tapi kali ini gue gak cerita sendiri. Gue bakal sama tim kreator gue nih, sama tim edit gue. Woi sini lah lu Jak, temenin gue cerita sini. Iya nih bang, gue pengen dengerin cerita lu di Villa Angker. Nih jadinya gue pas di Villa Angker gini nih Jak, kan anak-anak biasalah perguruan ilmu padi kan tuh, Iya. pada ngajakin holiday. Akhirnya kita pas itu gue buat rencana seminggu sebelum hari H tuh biasa di grup di grup ngomong-ngomong, woi mau holiday ya, ayo holiday katanya. Terus itu tuh tentuin tanggal berapa nih mau holiday, di tanggal kalau nggak salah tanggal 9 apa berapa gitu, tanggal 9 nggak salah ada, tapi di hari Sabtu. Gue inget banget itu di hari Sabtu. Akhirnya pada oke. Terus di hari Jumat biasalah prepare packing buat makanan apa kan tuh. Nah pas di hari H-nya tuh kan berangkat. Itu pas gue berangkat kan dari rumah gue dulu nih, pada ngumpul di rumah gue tuh. Itu sekitaran jam 1 lah, jam 1 siang atau jam 12 gitu. Pokoknya jam 12 atau jam 1 siang itu, gue inget banget. Nah habis dari situ berangkat langsung ke puncak nih, langsung berangkat ke puncak. Itu di perjalanan kagak ada halangan lah, nggak ada halangan, aman-aman aja. Nah itu nyampe di puncak sekitaran, soalnya kan gue ada break-breaknya dulu kan, ada break di jalan, tapi terus nyampe puncak itu terus hujan tuh. Akhirnya gue naduh dulu lah, itu sekitaran jam 7 malam tuh gue tuh nge-break tuh. Nah karena hujan, tadinya mau nembusin tapi karena hujan dingin banget, udahlah akhirnya nge-break dulu, makan Indomie dulu di situ gue. Nah teman gue di situ pada kebelet pipis semua. Nah akhir pas kebelet pipis tuh pada pipis lah ganti-gantian. Jadinya gue tuh pas gue belakangan pipisnya, gue, Salpa sama Yoga nih belakangan. Nah Yoga turun duluan, udah pas yang dalam WC naik, gue baru turun kan. Terus gue ngeliat Yoga tuh pipis bukan di WC, di kebun teh. Dia tuh pipis di kebun teh. Terus gue tegur gini sama gue, weh Ga, lu pipis sembarangan aja lu Ga, kata gue gituin kan sama gue kan. Hati-hati lu, kata gue, di tempat mana lu ini, kata gue gituin sama gue. Terus kata Yoga, kencing doang masa gimana, udah nggak apa-apa kata Yoga itu. Oh ya udah tuh kata gue masuk ke kamar mandi tuh. Si Salpa udah masuk duluan kamar mandi. Jadinya posisinya tuh ada 2 kamar mandi ya. Jadinya ini tempat makan di atas, di bawah tuh ada kamar mandi. Terus kiri kebun teh. Nah kirinya kebun teh ini, sisiran kebun teh ini ada rumah warga. Kayak gitulah kalau misalnya petanya kayak gitu. Nah pas gua kan cuma pipis doang ya. Si Salva ini boker lah, atau BAB lah, bahasa halusnya BAB. Nah pas gua udah keluar, si Salva masih di dalam kan. Gua naik tuh, udahlah gua makan, si Salva baru naik. Terus Salva bilang kayak gini, teman gua tuh bilang kayak gini, wih mas, tadi lu nyalain keran ya, katanya kayak gitu. Tiba-tiba nanyain ke gua. Iya kata gua, emang gua sempet nyalain keran terus tapi gua matiin. Terus kata dia ada yang mainin keran katanya. Terus kata gua, nggak ada, gua mau udah keluar dari tadi pak, katanya. Tadi pas gua lagi buang air besar katanya ada lagi mas, katanya. Kata gua mungkin warga kali, soalnya kan ada rumah di bawah kan. Gua masih positif aja tuh, gua tuh di situ tuh. Gua masih mikir positif lah. Akhirnya kata si Salpa juga, oh iya kali ya, warga yang di bawah kali, katanya. Nah habis dari situ selesai pokoknya makan tuh jam 9 lah. Jam 9 malam dari tempat makan itu bayar, udah selesai.
berangkatlah menuju ke villa. Iya. Villa. Pas gua ngelewatin dari tempat makan itu puncak pas, terus sampai ke gerbang villa tuh itu udah nggak ada halangan, belum ada gangguan atau apa-apa, itu kagak ada. Nah pas gua nyampe gerbang, gua nanya lah ke security, nanya villa gua, ini villanya dalam komplek ya jadinya ya, tapi gua nggak bisa nyebutin nama villanya, ya soalnya kan takutnya kan yang punyanya nonton atau apa kan ngejelekin dia juga kan soalnya takutnya. Nah akhirnya gue nanya ke security, Pak villa nama ini blok B28 mana sih Pak? Terus security-nya ngomong, ini yang mau nyewa villa ya katanya. Terus kata gue, iya Pak, saya Pak, ini sama belakang rombongan saya. Oh ya udah, nah nanti ini masuk gerbang, lurus aja ada belokan kiri pertama, belok kiri ketemu bundaran, lurus lagi rumahnya ada di seberang kanan katanya. Oh ya udah Pak, makasih Pak. Nah gue jalan tuh Jak, mulai tuh Jak, masuk gerbang kan disuruh belok kiri kan, ada belokan kiri pertama. Gue belok kiri ketemu bundaran, terus gue lurus lagi kan, masih disuruh lurus lagi kan. Nah itu rumah ada di seberang kanan Jak, di situ Jak. Nah pas gue di udah ngelewatin bundaran itu ketemu Jak, villanya Jak. Dari B25 belokan putaran pertama itu B25 Jak. Iya. B25 tapi sama anak gue tuh diurutin tuh B25, B26, B27. Totonya tanah kosong Jak. Totonya tanah kosong. Totonya tanah kosong. Totonya tanah kosong. Akhirnya gue kan mikirnya kan karena dilewatin mikirnya mungkin kelewatan kali, mikirnya kelewatan. Akhirnya gue putar lagi lah. Gue putar lagi. Tapi dari bukan pengkolan yang pertama, pengkolan yang kedua gue mau ngambilnya. Gue muter lagi ambil pengkolan dari situ, itu dari nomor B21. Gue urutin lagi Jak, sama gue Jak. B21, B22, B23, B24, B25, 26, 27. Itu kosong lagi Jak. Itu tanah kosong, itu bener-bener tanah kosong. Cuman kebon gitu doang. Akhirnya gue mikir, kata gue, oh mungkin B28 nya bedagang. Akhirnya cobalah gue ke gang yang di sebelahnya blok B. Gue nyobain, siapa tahu mungkin ada blok B tapi kesempil mungkin kali gitu. Gue coba nyari, itu kagak ada Jak. Iya. Itu kagak ada Jak. Totonya itu blok C. Akhirnya anak-anak gue coba nanya lagi lah ke security, balik lagi ke security. Pas habis nanya ke security, gue ngomong, Pak, kok blok B28-nya nggak ada, kata gue tanah kosong. Security-nya ngomong, itu B27, habis itu B28 katanya. Berarti nggak ada gitu. Iya, tapi kata security-nya mah ada Jak, kata security-nya mah ada. Terus temen gue ngotot lah salah satu ini nih, mana ada Pak, itu 27, 28 itu tanah kosong katanya, 28-nya tanah kosong. Security malah nama panas juga, temen gue juga salah sih ngomongnya ngotot soalnya. Security-nya ngomong katanya, kamu udah dikasih tahu katanya malah nyolot katanya, itu ada di situ katanya. Terus akhirnya jalan tengahnya gue minta buat security ini nemenin lah, nunjukin villanya. Iya. Habis nunjukin villanya, ayo katanya bareng saya katanya. Akhirnya udah tuh bareng dia tuh. Pas bareng dia, pas bener ya, pas belokan pertama belok kiri, ada bundaran lurus di seberang, ngikutin belokan pertama B25, 26, 27 tentunya ada ya B28-nya. Bingung. Bisa gitu ya? Iya, tiba-tiba di pas entry security ada blok B28. Terus malahan ada sampai blok B29. Penglihatan anak-anak ya. Iya. Jadinya 28, 29. Terus security ngomong, ini ada blok B28. Terus temen gue ngomong, tadi kagak ada Pak, tanah kosong Pak, gini, kata temen gue. Terus kata gue, iya Pak, tadi tanah kosong Pak. Makanya katanya kalau misalnya lihat tuh pakai mata, jangan pakai dengkul. Malah digituin gue sama security-nya kan. Temen gue ngomong, Pak yang tadi ada. Terus gue bilang, udah lah kata gue. Tiba-tiba yang penjaga villanya nih turun. Iya. Ada apa ini ribut-ribut katanya. Ini penyewa villa ya katanya. Iya, saya penyewa villa atas nama gua, kata gua, atas nama Yoke, katanya. Oh iya katanya. Masuk aja parkirin motornya katanya. Terus pas gua, security-nya belum cabut kan, security-nya ngomong tiba-tiba ke gua kayak gini ya. Ke sama anak-anak, kalau misalnya ada apa-apa nanti bilang saya ya katanya. Nanti ke pos aja. Nah, di situ gua diem aja tuh. Maksud gua mungkin gua mikirnya suruh bilang ke dia takutnya ada maling atau kerusuhan kan. Dia kan security kan, emang tempatnya dia lah buat nanganin kayak gituan. Kata gue, oh iya Pak, makasih ya Pak ya, kata gue. Terus gue tetap minta maaf, Pak maaf ya yang tadi Pak ya, kata gue. Tapi kan temen gue ini diem aja. Nah akhirnya disuruh masuk, dikasih tau lah sama penjaga villanya.
ini apa namanya, ini kamarnya, nih ruang tamunya, kamarnya ada 4, jadinya di bawah tuh ada 2 kamar mandi, ada 2, di atas ada 1 lagi kamar mandi, terus di atas tuh ada kamar 2, sama satunya tuh ruang tamu buat tidur, tapi disediain kasur sih. Iya. Jadinya ada 2 ruang tamu gitu di villanya, sama kolam renang tapi kecil doang sih kolam renangnya. Nah akhirnya yang cewek tuh masuk tuh kamar bawah, terus yang cewek ngomong, "Pak, ini kamar kok dalam kamar ada pintu lagi, ini pintu apa ya Pak?" katanya. Terus tiba-tiba penjaganya bilang gini, Jak, "Jangan dibuka ya, nggak boleh dibuka, lagi juga kuncinya rusak," katanya. Kata penjaganya. Maksud gue kan, gue tapi masih pikir positif, Ti. Iya. Oh mungkin gudang atau apa kali, gue mikirnya. Habis dari situ, singkat cerita, penjaganya ngomong lagi kayak gini, Jak. Ini penjaganya belum cabut kan. Penjaganya ngomong lagi, "Tadi dari mana kok lama banget nyampainya?" katanya. "Saya nungguin," katanya, "di atas tuh, di atas," katanya. Di apa kayak balkon gitulah. Ya. Dia nungguin di situ, katanya nggak ada yang lewat-lewat katanya. Terus gue ngomong, "Dari tadi nih Pak, kita 3 kali bolak-balik muter lewat sini kagak ada villanya Pak," katanya. "Masa iya sih?" katanya. "Iya serius Pak, tanah kosong," kata temen gue itu. Terus kata penjaga villanya, diem aja tuh penjaga villanya. Iya. Tapi penjaga villanya ngomong kayak gini lagi, kalau ada apa-apa nanti telepon saya aja ya," katanya. Nah, gue masih pikir positif di situ, Jak. Gue mikirnya, oh mungkin kalau misalnya ada kayak kerusakan listrik Iya. atau apa, telepon dia gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Nah, pas singkat cerita lagi, dia ngomong katanya, "Udah ya saya pergi ya," katanya. Oh ya udah. Nah, anak-anak mulailah di situ milih kamar tuh, terus istirahat sebentar. Nah, jadinya yang cewek tuh ada 2 di bawah. Nah, cewek 2 di bawah ini di kamar yang ada kamarnya lagi, ada pintunya lagi. Sebelahnya ada cowok 2 biji. Nah, gua tuh di atas ya, sama cewek 2 orang, terus sama yang lainnya itu di atas. Gue berangkat tuh 11 orang, tapi baru ada 9 orang karena 2-nya lagi nih, si Abian sama Fadil ini nyusul karena kerja, dia pulang kerja langsung berangkat. Nah, singkat cerita lagi, dari situ abis selesai istirahat, anak-anak ngumpul lah di bawah nih, yang cowok-cowoknya ngumpul duluan, karena ceweknya diajakin katanya mau istirahat dulu, katanya yang di atas. Akhirnya ya udahlah. Nah, yang di bawah juga ceweknya belum keluar, masih di kamar aja. Ngumpul. Mulailah main gitaran sambil nyemil, sambil minum lah apalah gitu pokoknya. Tiba-tiba cewek yang dari atas, Jak, itu lari, Jak. Kalau gue tahu itu di atas lari karena apa? Pertamanya sih ya nggak bilang, Jak. Dia nggak bilang. Tiba-tiba lari nyamperin anak-anak cowok, tapi raut mukanya tuh pucat, kayak ketakutan gitu, ya, kayak gitu. Akhirnya gue bilang, "Lu kenapa?" Nggak apa-apa. "Serius lu kenapa lu?" Sama anak-anak digituin kan. Nggak apa-apa. Akhirnya dia nongkrong bentaran, terus dia bilang, "Gue mau ke kamar." Enggak, belum ngomong dulu. "Gue mau ke kamar sebelah lah," katanya. Mau gabung sama cewek yang lain katanya. Oh ya udah tuh. Nah, gabung kan, akhirnya gue main gitar lagi kan, masih nongkrong. Itu udah sekitaran jam setengah 11-an, ya. Itu udah setengah 11-an itu. Nah, habis nongkrong lagi gitaran kayak gitu, yang 4 orang ini malah ceweknya keluar semua, Jak. Cewek ini keluar semua, malah keluar semua dengan muka yang panik, Jak, Ditanyain sama anak-anak, "Lu kenapa?" Masih aja tuh dia nggak mau jawab tuh. Nongkrong dulu bentaran, dia balik lagi lah ke kamar itu lagi. Nggak apa-apa lah, udah gue ke kamar lagi aja, katanya. Udah kamar lagi. Ketiga kalinya dia lari lagi, Jak, nyamperin anak-anak cowok lagi. Akhirnya anak-anak cowok dipaksa, Jak, "Lu kenapa? Jujur lu kenapa?" Anak-anak cowok tuh kepo, Jak, soalnya ya. Kalau misalnya ada masalah ngomong lah, iya. Kalau ada masalah ngomong. Terus anak-anak cewek di situ baru, Jak, jujur, Jak. Tau-taunya dari atas tuh dari yang ketok-ketok, Jak. Ada gangguan, ada yang ngetok tembok, tok kayak gitu, Jak. Ada yang ngetok-ngetok 3 kali, kabur lah. Nah, pas pindah ke bawah kamar cewek, itu juga ada yang ngetok-ngetok, Jak. Tok. Tapi yang di bawah sambil minta tolong, Jak. Jadi, tolong. Ini ya, ini ya, sambil kayak gitu kata gue. "Lu serius?" "Iya serius," katanya. Gua kalau misalnya ke orang doang yang cerita kayak gitu, mungkin gue masih nggak percaya ya. Nah, ini yang cerita, yang denger juga empat-empatnya, Jak. Empat-empatnya yang denger. Kata gue,
Wih serius tuh kata gue, kok bisa kayak gitu mah, yaudah gabung kata gue, sini aja kata gue, kita ngumpul kata gue. Ngumpul tuh di situ udah selesai, kita ngumpul main gitaran lagi, masih sama ceweknya tuh, sama anak cewek tuh. Nah ada anak cewek ini yang pengen ke kamar aja, katanya pengen istirahat sendiri. Gue sebutnya namanya Sally ya. Dia pengen istirahat sendiri di kamar. Oh ya udah lu, tapi kalau misalnya ada apa-apa hati-hati katanya, langsung ngomong ke anak-anak, ya langsung kabarin. Lari kayak apa, teriak kayak katanya. Iya katanya, tenang aja sih, slow aja katanya. Ya udah tuh iya katanya. Nah akhirnya dia sendirian tuh ke kamar tuh. Singkat cerita lagi, gue masih main gitaran tuh. Itu udah keadaan malam, memang gue juga salah aja, keberisikan. Gue berisik banget itu, gue main gitar sampai berisik banget. Nah abis kayak gitu tuh, yang temen gue si cewek satu lagi nih pengen ngecek Kemarin yang tadi yang masuk kamar ini, ya yang masuk kamar, dia sendiri gak masuk kamar. Tatonya pas dia ngecek, Jak, teman gue yang cewek ini langsung teriak, Jak, "Woi lu kenapa Sel, lu kenapa?" katanya. Soalnya si Sally tiba-tiba pas lagi dibuka pintunya, dia kayak gini, Jak, duduk manis tuh sambil mainin rambut kayak gini, main rambut kayak gini. "Sel lu kenapa? Anak cowok langsung dengar kan, langsung nyamperin, langsung dipegangin tuh, "Woi Sel lu kenapa? Nah pas dipegangin kayak gitu, tiba-tiba dia pingsan gitu, langsung jatuh gitu, kayak langsung tidur kayak gitu. kayak tempelan kali. Iya, kayak gitulah pokoknya. Nah terus tapi ditanyain, tiba-tiba dia sadar kan tuh, "Wih, lu kenapa Sel? Emang gua kenapa?" Dijawab kayak gitu mangan. "Emang gua kenapa?" "Yang gua gak kenapa-napa. Lu tadi mainin rambut, lu kenapa?" "Enggak, gua gak kenapa-napa." "Lu sadar gak sih?" katanya, kata temen gue itu. "Iya, gua tidur, gua istirahat," katanya. "Lu serius Sel?" "Iya," katanya. Di situ mulailah mencekam lah, udah mulai mencekam itu, udah mencekam. Nah akhirnya kita nongkrong lah, "Udahlah lu Sel, lu ikut aja nongkrong di depan," kata gua. "Kita udah nih kan di situ nungguin makan malam kan." Emang makan malamnya kemalaman sih, emang makan malamnya juga kemalaman. Gara-gara ayam diungkep kan, terus gara-gara kebanyakan nongkrong. Akhirnya mulailah bakar-bakar di situ, bakar. Di situ banyak banget yang dengar, tapi nggak semuanya. Tapi itu 5 orang lebih itu dengar. Pokoknya tiba-tiba pas bakar-bakar ngipasin, temen gue yang bilang kan, "Wih biasanya kalau misalnya ngipas-ngipasin kayak gini di rumah sepi mah ada kuntilanak, lu minta sate," katanya. Nah temen gue ngomong kayak gitu. Tiba-tiba kuntilanak, ya suara kuntilanak, tapi suara doang ngetawain. Bentuknya kagak ada, cuman suaranya doang. Lewat itu, cuman kayak dari depan kayak ke belakang gitu, Cepet. iya, gitu. Tapi suaranya jelas banget, Jak, itu jelas banget. Terus itu kaget kan anak-anak kan, "Wih dengar nggak? Dengar, gue dengar. Ada juga sebagian yang nggak dengar. Suara apaan katanya. Enggak, udah lanjut aja, bakar katanya. Gue ngomong ke temen gue, "Lu ngomong dijaga lu," kata gue. "Udah," katanya, "slow aja," katanya. Kata temen gue itu, "Bego, udah diketawain kayak gini masih slow lu," kata gue lu. Akhirnya temen gue yang kata gue cerita dia nyusul, datanglah si Abian sama Ciparil ini. Datang pas gue lagi bakar-bakar. Datang, dia ngeliat muka anak-anak pada pucet, bakar-bakar kan biasanya happy kan, yang kita ini pucet. "Wih, pada kenapa lu? Gue dateng lu bukannya apa-apa malah pada diem-dieman lu. Ada masalah apaan?" "Enggak ada masalah apa-apa." "Lu kenapa lu serius bego? Yang kita lihatnya holiday," katanya. Enggak apa-apa," katanya. Abian panggilannya Bruk, biasa panggil Bruk. "Enggak apa-apa lu, selalu," katanya. "Serius nih," padahal juga nanya, "Ih masa holiday kayak gini gak seru lah," katanya. Akhirnya cerita lah, "Gue tuh ngomong ya nggak salah lu, dari tadi digangguin nih." "Digangguin gimana lu?" "Iya dari tadi digangguin, ada suara aneh-aneh." "Ah lu masih takut aja lu," katanya, "sampai begituan," katanya. Kata si Beruk ini, ya si Abian ini. Mulutnya emang sompral, mulutnya nggak bisa dijaga emang dia. Terus habis singkat cerita dari situ, dia ngomong katanya, "Ah lu sama setan aja takut lu," katanya. "Lawan gua nggak bakal kenapa-napa," katanya. Ada si Abian itu, katanya. Akhirnya dia tadi gitaran, emang dia pemecah suasana sih. Pakailah sound. Di setel lagu DJ sama dia, lagu DJ. Habis setel lagu DJ, kayak DJ yang lagi viral-viral itu yang suaranya dikecilin terus tiba-tiba ngomong. Nah, pas dia suara dikecilin dia ngomong, "Ayo setan-setan sini lawan gua," katanya, digedein lagi. "Ayo dong tunjukin sini," katanya. "Gua lawan Nantang semua." gitu, Dia nantang. Habis dari nantang dari situ ya, pas Datang. Bukan datang ya, dia nggak nongolin muka, tapi tiba-tiba Suara. keran nyala sendiri. Bukan 1 keran, 3 keran.
Jadinya keran kamar mandi itu nyala, keran kolam berenang sama keran habis buat bilas kalau habis berenang. Tapi di Nyala semua. kolam renang itu nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, anak-anak soalnya jauh dari kamar mandi, jauh dari kolam renang, jauh juga dari tempat bilas. Tapi nyala semua itu, rata tiba-tiba. Yang ngocor. Terus anak-anak langsung ngomong, siapa kaget, anak-anak kan langsung ngumpul, langsung gabung semua, langsung dempet banget. Terus kata gue, wih baca kata gue, apa yang bisa kata gue. Gue mulai mencekam banget nih, pokoknya udah lemes banget lah, beberapa temen gue juga lemes banget. Udah pada lemes banget. Terus ngomong, Rup, matiin lu, tanggung jawab. Ayolah mas, barengan sama lu, kata bro, katanya. Akhirnya gara-gara gak ada yang mau barengan kan, ya udah gue temenin kan Baruka. Gue matiin sama Baru tuh kamar mandi, kolam berenang, tempat bilas. Pas gue mau matiin tempat bilas, yang di kamar mandi nyala lagi. Gila gitu, gue bingung itu. Akhirnya gue matiin, akhirnya matilah semuanya lah, air kerannya. Makan. Beruk masih ngoceh lagi aja. Itu mah tadi doang kali mas, katanya gini. Itu mah cuma nakut-nakutin doang, nggak bakal bisa ngapa-ngapain ini dia mah, katanya. Tiba-tiba ketawa lagi ya, suara kunti lagi. Ketawa lagi. Kenceng. Makin kencang tapi malahan, makin kencang suaranya. Lah mau nyekam, akhirnya kata gue, weh pindahlah ke ruang tamu aja, nongkrongnya ke ruang tamu, kata gue di dalam, kata gue nongkrong di ruang tamu. Akhirnya nongkrong di ruang tamu, gue kepikiran, nelpon guru ngaji gue, gue telepon guru ngaji gue, halo bah, kata gue, Yoka lagi di puncak nih, ada yang gangguin gini. Tiba-tiba guru ngaji gue ngomong, makanya kalau misalnya di tempat orang tuh sopan santun dijaga. Tiba-tiba abah gue ngomong gitu, guru ngaji gue aja. Gue kaget ya, kok tiba-tiba tahu dia. Mungkin udah tahu. Ya itu sih percaya nggak percaya, tapi kan orang dulu kan kadang-kadang suka ada yang kayak gitu kan. Makanya ngomong dijaga katanya. Iya bah, kata gue. Minta maaf, ini Oke juga gimana ya, kata gue itu, ngomong ke guru ngaji gue katanya. Ya udah kamu sholat tahajud katanya. Terus habis sholat tahajud dikasihlah gue amalan tuh. Kamu siapin 2 gelas air sama 2 batang rokok kretek katanya. Oh ya udah, kata gue itu. Nanti juga abah bantu dari sini katanya. Ya udah tuh, kata gue kan. Nah gue mulai tuh, gue ngambil wudhu. Nah pas gue sholat, gue nggak berani sendiri juga ya sholatnya ya, gue bisa temenin. Maksud gue temen gue nungguin gue gitu, gue sholat. Pas gue lagi Allahu Akbar, tiba-tiba dia bisikin gue aja. Gangguan mah enggak, dia cuma bisikin doang. Bisikinnya, ini mah gak bakal kuat. Pas gue gila tuh, pas gue Allahu Akbar, dia ngomong sambil ngebisikin, ini mah gak bakal kuat, katanya gitu. Kaget ya, siapa nih yang bisikin? Tapi maksud gue, daripada gue batalin sholat gue karena ketakutan, nih gue lanjutin. Akhirnya gue lanjutin, selesai lah gue buat, itu air gue doa, gue taruh di kolam berenang 1 sama rokoknya di pinggir rokoknya, misalnya ini gelas, ini rokoknya nih, gue taruh gini nih. Nah yang di depan gue juga taruh sama juga posisinya. Gue kira dari situ keadaan udah selesai. Tau-taunya masih ada lagi. Akhirnya udah suasana makin mencekam. Nggak tahu sih, tapi diganggu mah enggak, tapi kayak ngerasa rame banget anak-anak gue udah ada yang lemes lah, udah ada yang apalah. Akhirnya gue buat keputusan, kita istirahat aja. Tidur di kamar masing-masing, kata gue. Tapi jangan tidur di kamar, enggak, yang di kamar yang dalam kamar ada pintu itu, ada kamar lagi itu. Akhirnya nggak ada yang tidur di situ lah. Akhirnya semuanya pada pindah ke atas. Nah jadinya nih pas kita mau naik tangga, lewatin kamar yang itu. Lewatin. Kan gue bilang kan ini belakang kebun kan ya, belakang kebun. Pas gue naik, totonya ini ada pohon pisang ada gede, belakangnya ada pohon gede banget. Gue naik tuh yang belakang tuh Fadil, Yoga, Beruk, Emil. Pertama Yoga bilang, itu apaan ya putih-putih katanya. Oh, menampakkan diri. Terus Abian ngomong, iya ya, itu putih-putih apaan ya katanya. Terus pada ngomong tuh, iya itu putih-putih, beneran tuh putih-putih. Jadinya nggak terlalu kelihatan sih, mukanya nggak terlalu kelihatan dari jauh, tapi putih kayak tau lah kayak kunti gitu gimana. Nah pas dilihat rame-rame itu tiba-tiba terbang ke atas.
kayak gitu, terus hilang udah. Habis hilang kayak gitu, masuklah kan apa namanya, ke ini kan, kamar masing-masing kan. Iya. Udah istirahat kata gue istirahat, yang istirahat. Nah gue tuh tidur di kamar utama, Nah anak-anak ini yang beberapa yang cowok ada tidur di ruang tamu, tapi yang di atas itu di ruang tamu itu ada Padil, ada Yoga, ada Emil, ada Bro di situ tuh. Tiduran. Tiba-tiba si Bro pas sudah mau pada tidur itu sekitaran jam 1:30 malam atau jam 2 malaman lah, gua kurang ingat. Soalnya gua diceritain dari dia, gua udah tidur tapi gua bisa tidur. Yang lain belum ada yang tidur lah, ada yang setengah-setengah tidur ayam lah. Kata Bro, kaki Bro ditarik di situ. Pas lagi mau tidur, Kalau kakinya boleh ditarik. tahu tariknya apa, Pak? Nggak yang tahu nariknya itu apa. Nah si Bro juga nyalain yang lain, nyalain kanak-kanak. Itu narik kaki gue ya. Gimana gue mau narik kaki itu yang kita tidurannya bareng palanya gitu kan, mademnya kan, gimana gue mau narik ya. Enggak, tapi kaki gue udah narik katanya. Serius nggak lu? Iya, kaki gue udah narik katanya. Udah tenang, kata anak-anak, baca-baca yang bisa aja yuk, kita baca-baca yang bisa. Mau bangunin gue nggak enak, gue udah tidur soalnya kan, Nah, abis dari kejadian itu, gue dapet cerita lagi, si Bro pengen ke WC lah, gara-gara kebelet kencing. Akhirnya kencing lah si Bro, karena nggak berani sendiri minta temenin sama Padil. Turunlah ke bawah. Iya. Turun ke bawah, kita ke WC tuh. Si Padil di tangga turun doang, Iya. tangga turunnya doang. Si Bro Masuk ke dalam. masuk ke dalam. Nah, pas Bro masuk ke dalam tuh sama si Bro, karena takut pintunya makanya nggak ditutup. Bro masuk situ, Tiba-tiba kejadian paling gokil banget ya, bener ya. Tiba-tiba dibanting itu pintu, teger. Si Bro langsung di dalam, Bro juga teriak-teriakan tuh, tolong. Nah, anak si Padil sama anak-anak langsung denger kan, langsung turun, langsung ngedobrak itu pintu, kebuka. Si Bro udah di bawah duduk, udah lemes. Bro udah duduk di bawah aja, celana dia basah. Pokoknya tuh Bro cuman ngomong di situ, ada yang ngebisikin dia pas ada yang ngegebrek kayak gitu, ada yang ngebanting pintu tuh, ada yang ngebisikin ke Bro, Paesia 3 kali, Paesia di dia. Ada yang ngomong kayak gitu ke Bro. Suaranya suara nenek-nenek sama suara entah, pokoknya suara cewek. Habis itu Bro apa namanya, gue dibangunin lah sama anak-anak. Mas, si Bro habis ini nih, habis kencing terus ada yang nutup pintunya, ada yang kayak gini, Bro lemes katanya. Oh ya udah kata gue. Akhirnya gue buat air putih lah di situ, Bro gue suruh minum sama Bro, suasana udah mulai rada clear lagi. Bro di situ mutusin buat balik sama si Padil. Iya. Mungkin dia udah nggak kuat kali atau apa, dia nggak lanjutin buat balik. Nah tapi ya pas dia balik, anak-anak gak ada yang karena tidur semua. Habis tidur semua, pas bangun pagi-pagi ngeliat Bro udah kagak ada kan. Denger pas lihat HP, Bro udah ngomong, "Mas, sorry gue cabut duluan," katanya. Terus gue ngomong, "Tapi itu di jalan selalu nggak, Ruk? Kenapa-napa nggak?" "Enggak Mas, gue pulang Mas selalu," katanya. "Ini juga gue udah di rumah," kata gue. "Oh alhamdulillah lah," kata gue. Nah kata gue, kan habis dari atas semua kan, "Ayo," kata gue, udah pada bangun semua ngumpul, "Wih berenang yuk," kata gue. Berenang tuh, pada berenang main air. Ada yang nongkrong, ada yang ngeliatin main berenang lah, pokoknya pada ngumpul lah di belakang itu. Pas habis pada berenang dari situ ke tempat bilas. Nah yang si cewek juga ikut berenang ini kan ke kamar yang katanya kosong itu kan, yang katanya ada kamar lagi kan. Dia soalnya kan mau ngambil salinan baju dia. Iya. Pas dia buka pintunya, itu ada cepakan kaki dari tanah. Nah tapi yang diheranin, cepakan kakinya itu ngarah pintu yang gak boleh dibuka. Padahal semalaman itu gak ada yang tidur di bawah. Terus cepakan kaki siapa? Masuk ke dalam kamar yang gak boleh dibuka itu. Anak-anak ngomong di situ, "Ini cepakan kaki siapa?" Akhirnya anak-anak mulai kepo, mikirnya udah pagi kan, udah terang lah, udah gak bakal ada yang ngeganggu. Diintip lah, jadinya dia tuh kayak bolongan kunci lama, Jak. Jadinya masih bisa diintip, Jak. Pas diintip kayak gitu, tentunya itu barang-barang ritual. Jadinya ternyata di dalam kamar itu tempat ritual, Jak. Dia kan kuncinya kan kunci kayak tempat kunci lama, Jak, bisa diintip kayak gitu, Jak. Tentunya pas gue intip, tahu nggak apa? Itu tempat ritual, kamar itu ternyata. Kamar itu tempat ritual. Gua ngeliat ada kayak dupa-dupa, ada menyan itu ngeliat. Nah pas di situ
pas anak-anak ngepoin itu tiba-tiba bau dupa. Bau dupa. Satu ruangan itu bau dupa sama bau melati. Itu campur aduk lah pokoknya. Ruangan itu baunya. Yang tadinya nggak bau jadi bau. Terus kata gue, udah cabut yuk. Kata gue cabut. Kata gue prepare cabut. Habis itu kata gue lah, kata gue holiday-nya kata gue gagal ini, kita langsung cabut aja. Kata gue pulang, kata gue. Nah akhirnya prepare pulang. Nelpon lah tukang villa ini. Gue nelpon tukang villa. Bang, kata gue, bang, udah nih saya udah selesai di villanya. Kata gue. Terus abang villanya ngomong, semalam ada kejadian apa? Tiba-tiba abang villanya nanya gitu ke gue. Terus tapi gue ngomong, kata gue, nanti aja bang ceritanya panjang, kata gue. Nanti aja pas abang kesini. Akhirnya abangnya datang lah. Akhirnya abangnya bilang, coba kamu aja ngobrol sini sama saya. Dia nunjuk gua buat ngobrol di depan. Ada yang aneh lagi ya. Pas gua ke depan, gua baru ngeh itu. Jadinya pas gua ke depan, kan semalam kan gua bilang kan tuh B29 nya ada kan. Tau-taunya B29 itu nggak ada aja pas pagi-pagi. Tau-taunya kebon. Jadinya malam-malam tuh yang gua liat rumah. Berarti ini sendiri gitu rumahnya. Iya. Jadinya kan kanan gua kiri kosong. Kanan kita ada, B27 nya ada, 29 yang kagak ada. Tanah kosong itu sama pohon-pohon pisang sama pohon-pohon lah gitu lah pokoknya. Gue baru ngeh, ih bang, ini bukan semalam villa ya? Abangnya malah ngomong ke gue, villa dari mana katanya? Ini kan kebon tadi malam juga katanya. Ih tadi malam saya lihat villa bang, katanya. Anak-anak juga lihat villa katanya. Udah, nggak usah dibahas katanya. Kamu mau cerita apa katanya? Iya bang, tadi malam banyak gangguan, gue ngomong kayak gitu. Dari diketawain lah, yang ketok-ketok lah kata gue. Terus yang cewek dengernya ketok-ketok ada suara nenek bang, kata gue. Oh kalau nenek itu mah udah wajar katanya. Emang kalau misalnya yang nginep di villa itu sering digangguin, diketok-ketok kayak gitu. Ternyata bukan gue doang ternyata yang ngerasain, Semuanya. yang beberapa yang pernah nginep di villa itulah. Nah tapi abang villanya ngomong, kok ada yang ketawa katanya. Abangnya janggal. Soalnya dia baru pertama kali dengar yang nginep di villa itu ada diketawain sama kuntilanak. Baru pertama kali. Terus gimana, aman nggak katanya? Gue kasih tahu tuh si Shirley tadi malam gini-giniin rambut sendiri sama duduk manis, kata gue. Terus ada suara kuntilanak keran nyala sendiri, kata gue ceritain kayak gitu sama gue. Terus di belakang tuh bang, kata gue, kan kebon, kata gue. Tuh ada kuntilanak. Terus abangnya tiba-tiba motong omongan gue, kebon dari mana katanya? Kan belakang villa, katanya villa juga katanya. Ini kan komplek, depan belakang villa. Enggak, kebon lah. Gue gak percaya kan, gue liat ke belakang. Tau-taunya bener villa Jak. Pas gue berenang juga gue gak ngeliat itu villa gitu ya. Kata gue, iya aja kata gue villa, kata gue. Gue langsung ngomong ke mana? Wih lu enggak, kata gue. Itu belakang villa lu. Oh iya villa yuk katanya, bukan kebon katanya. Yaudah, gue ngobrol dulu lah, kata gue ke depan tuh sama villanya, kata gue. Iya bang, kata gue villa bang, tapi tadi malam itu kebon bang. Malah itu tadi malam ya katanya. Saya cerita ada kuntilanak tuh di situ bang, kata gue. Di pohon itu, kata gue. Ih itu villa katanya. Ya udah bang lah katanya. Terus katanya, yaudah ayo ke rumah saya dulu katanya. Ke rumah dia dulu tuh, akhirnya aja prepare ninggalin villa itu ke rumah dia. Siapa aja tadi malam yang ngerasa keganggu katanya. Gua kasih tahu kan si Shirley. Akhirnya si Shirley juga di situ. Habis kejadian itu suka bengong-bengong ya, ngobrol nyambung tapi kebanyakan kayak bengong gitu jadinya. Akhirnya dibuatin air, dibaca-bacain, diminum lah. Akhirnya Shirley rada mendingan di situ. Nah tapi habis itu gue nanya lagi, bang itu sebenarnya kamar apa sih bang, kata gue. Soalnya saya ngeliat, pas saya ngeliat tuh banyak dupa sama ada menyan, kata gue. Terus pas saya intip itu kamar tiba-tiba bau menyan sama bawa dupa sama melati, kata gue. Akhirnya abangnya jujur lah di situ lah. Soalnya gue juga bilang saya udah nelpon guru ngaji, kata gue. Dia ngomong, iya di situ tempatnya ritual. Tempatnya di situ tuh biangnya ritual. Terus gue tanya, ritual buat apa bang? Tau-taunya sebelum ada yang mau nginep di situ, sebelum misalnya kan gue nginep hari Sabtu nih, hari hanya hari Sabtu kan. Nah H-1 atau H-2 itu yang punya villa tuh ritual dulu di situ. Tukang villanya juga nggak tahu itu buat apa, tapi taunya kalau misalnya emang ada yang mau nyewa, villa itu diritualin dulu. Terus dia ngomong, tukang villanya malah cerita ke gue, itu ritual itu pokoknya ada menyan sama ada 3 dupa sama 3 potongan kepala ayam. Jadinya ada dupa lah, ada menyan sama ada 3 kepala ayam tuh, 3 ekor kepala ayam, kata gue.
Tapi gue di situ pikirnya anak-anak gue juga udah sembuh ini, kata gue, maksudnya baik-baik aja lah, kata gue. Terus udah siang, gue udah nggak ada rasa takut lagi kan. Terus gue juga udah ninggalin villa itu juga. Akhirnya gue terima kasih ke abang itu, disuruh makan dulu di rumah abang villa itu, balik saliman lah pokoknya. Habis itu pulang, selesai, gue cerita ke guru gue dulu. Terus kata guru gue, bawa tuh sama teman kamu yang katanya kencing di pohon teh. Kata guru ngaji gue kayak gitu. Gue mikir, oh siapa yang kencing di pohon teh? Oh yoga, kata gue. Gue mikir kayak gitu, siapa yang kencing di kebun teh? Oh yoga, kata gue. Enggak, ikut ke guru ngaji gue yuk, kata gue begitu ya. Ayo yuk, katanya gini. Nah taunya dari situ tuh yoga badannya kayak dibersihin gitu lah, di apa, pakai air gini nih mukanya nih, bukan dilap kayak gini, terus disuruh minum. Terus kak guru ngaji gue ngomong, dia ngikutin kamu. Ternyata pulang itu si yoga masih diikutin. Jadinya akhirnya guru ngaji gue cerita, pas si yoga kencing di kebun teh itu, di situ pas lagi ada orang. Jadinya, tapi orang kutip dua lah ya ada makhluk halus. Jadinya si yoga ngencingin makhluk halus itu. Dia nggak terima, makanya diteror, diganggu. Nah, yang cerita singkat lagi, yang di villa ternyata yang nyalain air keran, yang ngegebrak, terus yang bilang Paesia, yang kalau yang ngetok-ngetok itu nenek yang ketawa-tawa, yang ngeliat kuntilanak. Nah itu gara-gara mulai awalnya dari yoga. Dari yoga Jak, totonya Jak, gara-gara dia kencing sembarangan. Terus tapi udah dibersihin semuanya sama guru ngaji gua. Udahlah akhirnya clear lah, udah selesai semuanya. Tapi alhamdulillah sih gak ada yang kenapa-napa sih sampai sekarang. Alhamdulillahnya kok nggak ini. Iya, alhamdulillah gak ada yang kenapa-napa. Mas lu ada pesan-pesan nggak? Kalau misalnya pesan-pesan sih gua ada sih. Kalau misalnya pesan-pesan tuh, menurut gua, lu kalau misalnya ke tempat sesuatu itu atau tujuannya kemanapun itu, tetap harus dijaga. Pertama, jaga omongan, tata bahasa, sopan santun lu, sama tata krama lu. Itu aja sih, 3 itu aja sih Jak. Yang penting Jak. Oke sih, itu aja sih Jak, video lagi salah. Oke sih Jak, gitu aja sih Jak. Cerita gue sih Jak, yang lu pengen tahu juga. Nah, kalau misalnya buat kalian nih yang belum komen, like, and subscribe, jadi gitu aja sih Jak, cerita gue Jak. Nih buat kalian nih yang belum subscribe, kalian subscribe, kalian like, terus kalian nyalain loncengnya. Jadinya biar gak ketinggalan cerita-cerita mistis dari narsum-narsum selanjutnya juga. Terus kalau misalnya buat kalian nih yang pengen cerita, kalian bisa DM atau nanti kalian bisa WA nih, gue taruh di bawah. Gue minta supportnya dari kalian. Pokoknya thank you yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.